warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qabilit taubi syadidil iqabi zid taul la ilaha illa wa ilahil masir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga diberkahi Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, di hari yang mulia ini,
Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia dan kenikmatannya. Kemewahan dan kemanisan dunia diberikan Allah baik kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Juga Allah berikan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang-orang pelaku maksiat, diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Seperti Qarun, Allah bentangkan dunia seluas-luasnya. Tetapi yang namanya agama, taufik, hidayah, iman tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai dari kalangan hambanya, kepada orang-orang yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan orang-orang yang Allah cintai. Agama, iman, taufik, hidayah hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah pilih dari kalangan hambanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan, Allah bentangkan dunia dan seisinya, dunia dan kenikmatan-kenikmatannya, kemewahannya, baik kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang Allah benci. Wala yu'til iman, kata Allah, illa liman yuhib. Tapi yang namanya iman, ketakwaan, agama, taufik, hidayah hanya Allah berikan kepada ila man yuhib, kepada orang yang Allah cintai. Pantas Allah berfirman, yahdi man yasha wa yakhtar. Allah berikan hidayah, taufik kepada hambanya dari kalangan orang-orang yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah pilih. Tidak semua di kalangan manusia ini, dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan hidayah. Tidak semua dari kalangan hamba Allah ini orang yang taat, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Tidak sedikit orang yang kufur, orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, sangat sedikit di kalangan hambaku yang tahu berterima kasih kepada Allah. Sangat sedikit di kalangan hambaku yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga diberkahi Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, judul khutbah kita adalah status orang yang termulia dan orang terhormat di kalangan hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sih mereka orang yang mulia, dikatakan terhormat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya ini? Banyak orang salah kafrah, salah anggapan, salah prediksi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat di hadapan kalian, yaitu kita selaku hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, adalah atqakum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling terdepan menjalankan perintah-perintah Allah, orang yang paling takut dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun profesinya adalah dipandang hina, dipandang mata sebelah, kendati pun dia hanya cleaning service, hanya tukang sapu jalan, maaf, hanya dia sekedar pemulung, dipandang hina di kalangan banyak orang. Tapi kalau dia bertakwa, orang terdepan menjalankan perintah-perintah Allah, orang yang paling pertama datang di setiap sholat berjamaah di rumah Allah, orang yang paling takut dosa,
takut maksiat kepada Allah, walaupun profesinya hina dipandang orang. Ini adalah atqa indallah. Orang ini orang paling bertakwa di hadapan Allah. Allah tidak memandang kepada harta seorang, kepada kegantengan, ketampanan seorang, tapi Allah memandang kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajasadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang kegantengan kita, ketampanan kita, kekekaran tubuh kita. Tidak Allah pandang kepada kekayaan kita yang melimpah ruah, kedudukan jabatan kita yang tinggi. Tapi yang Allah pandang adalah kepada hati kita. Apakah hati kita ini bersih dari sifat-sifat tercela, seperti sifat dengki, hasad, iri, ria, takabur, sombong, angkuh. Ini yang Allah pandang. Wa a'malikum, kepada amalan kita. Siapa yang diantara kita yang paling depan di saf pertama datang setiap sholat berjamaah? Siapa yang antara kita yang paling takut kepada dosa dan maksiat kepada Allah? Inilah yang Allah pandang, amal kita dan hati kita. Ma'asyiral muslimin siang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Kendati pun seorang jabatannya adalah Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Camat, dan jabatan-jabatan yang tinggi di kalangan mereka, tapi kalau mereka tidak takut dosa, tidak takut maksiat, mengabaikan perintah-perintah Allah, tentunya tidak mulia di hadapan Allah. Kendati pun seorang kaya raya, hartanya di mana-mana melimpah ruah, usahanya sukses di mana-mana, ratusan cabang dari usahanya, tapi tidak takut dosa, tidak takut maksiat, abai terhadap perintah-perintah Allah, ini hina di hadapan Allah. Harta, kemewahan, semua yang kita gunakan, kita pakai ini, apakah kendaraan, apakah pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, istri dan anak-anak kita, semua ini adalah sekedar fasilitas, sarana untuk menyampaikan kita kepada akhirat, tentunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan kemewahannya bukan tujuan kita, bukanlah satu-satunya maksud hidup kita. Ingat firman Allah dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Jadikanlah fasilitas, sarana, hanya sekedar fasilitas dan sarana kemewahan dunia ini yang Allah berikan kepada kita. Apakah kendaraan, merupakan mobil, apakah tempat tinggal rumah kita, anak dan istri kita, pakaian kita, uang kita yang kita simpan di banyak bank. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Jadikanlah semua yang kita miliki ini, apapun bentuknya, harta, kendaraan, rumah, semua darul akhirah, untuk sekedar sarana dan fasilitas menyampaikan kita kepada surganya. Memang kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan memang kamu lupa bagian kamu di dunia ini. Menunjukkan pentingnya kita juga berikhtiar, berusaha, bermacam-macam profesi. Selagi kita hidup di dunia, kita butuh dunia. Selagi kita di dunia butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh istri, semua butuh selagi kita masih ada di alam dunia. Makanya kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu sampai lupa jatah bagian kamu di dunia ini untuk menyampaikan kita ke akhirat. Hanya sekedar sarana fasilitas untuk menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya, kemakmuran, keberhasilan, kemajuan yang hakiki dan sebenarnya, kecuali kita diselamatkan Allah, tidak tercemplung, tidak terjatuh, terjerumus ke jurang neraka, disebut meniti siratal mustaqim. Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini kesuksesan yang sebenarnya menurut Allah,
Ini kemakmuran, kemajuan yang sebenarnya dan hakiki menurut Allah. Bukanlah kesuksesan itu kalau sudah tercapai jabatan yang idam-idamkan, baik di perusahaan maupun instansi pemerintah. Di instansi pemerintah sudah menjadi kepala ini, kepala itu. Tidak. Tapi kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang-orang yang Allah selamatkan, tidak tercemplung, tidak terjerumus, terjatuh ke dalam neraka di saat meniti siratal mustaqim, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Inilah kemakmuran yang sebenar. Ini kemajuan yang sebenarnya, keberhasilan dan kesuksesan. Bukan banyaknya harta kita, tingginya jabatan kita, suksesnya bisnis kita, suksesnya karir kita, tapi kita jauh daripada Allah. Lalai, abai dari perintah-perintah Allah. Malas untuk mendatangi kajian-kajian, malas untuk mendatangi kebaikan, malas untuk mendatangi sholat berjamaah di awal waktu di rumah-rumah Allah. Nekat dan berani melanggar rambu-rambu yang ditetapkan Allah. Nekat dan berani melanggar larangan-larangan Allah. Tidak takut dosa, tidak takut maksiat. Walaupun semakin sukses bisnisnya, semakin sukses karirnya, semakin banyak hartanya, semakin tinggi jabatannya, ini bukan kesuksesan. Ini adalah istidraj daripada Allah. Semakin banyak harta tapi semakin berani melanggar larangan Allah, semakin berani berbuat dosa dan maksiat. Semakin banyak harta, semakin banyak cabang usaha, tapi semakin tidak takut kepada dosa dan tidak takut kepada Allah. Semakin abai perintah-perintah Allah. Ini istidraj, memperparah tempatnya kelak di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Semakin parah, semakin dahsyat azabnya kelak dalam neraka bila mati tanpa belum sempat bertaubat. Mati belum sempat, yaitu bertaubat kepada Allah. Ini istidraj. Kata Allah, "Wa nas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami istidraj mereka tanpa mereka sadari, tanpa mereka rasakan. Yang seorang semakin berani berbuat dosa maksiat, semakin mengabaikan perintah-perintah Allah, tapi segi hartanya semakin melimpah, semakin usahanya semakin sukses, semakin maju, yakinlah ini istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Allah biarkan seorang berbuat dosa. Allah tinggalkan seorang larut dalam maksiat dan dosa, abai dari perintah-perintah Allah, walaupun hartanya semakin melimpah, semakin berkembang usahanya. Ini istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati berkah Allah. Kalaulah harta itu kemuliaan itu terletak dalam harta, kehormatan itu terletak dalam harta, tidak ada orang yang paling kaya, yang paling banyak hartanya di zaman Nabi Musa kecuali Qarun. Qarunlah orang yang paling kaya dan paling banyak hartanya di zaman Nabi Musa. Tapi toh Qarun Allah hinakan sejak dari dunia, apalagi kelak di akhirat. Diberikan Allah gambaran tentang kekayaan Qarun dalam surah Al-Qasas, sebuah ayat Allah jelaskan kepada kita tentang gambaran kekayaan Qarun. Kata Allah, "Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah." Sungguhnya kunci dari gudang-gudangnya Qarun, gudang dari perbendaharaan hartanya Qarun, baru kuncinya saja, belum hartanya, tidak bisa dibawa. Di saat itu kendaraan paling kuat adalah unta. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 60 ekor dari bugol, hewan yang di bawah kuda di atas keledai, tidak bisa membawa 60 ekor hewan tersebut. Itu baru kuncinya saja. Gimana dengan hartanya yang ada dalam gudangnya? Tapi karena keangkuhan, karena nekatnya Qarun membantah, melawan
menolak perintah Allah, keangkuhannya, kesombongannya. Di saat utusan Nabi Musa meminta sedikit saja dari hartanya, dengan lantangnya, dengan sombong dan angkuhnya, Qarun berkata, nekat berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Pandai-pandai kali kalian, pandai-pandaian kalian meminta harta saya, enak-enakan kalian meminta harta saya. Siapa kalian? Dengan lantangnya, dengan angkuhnya berkata seperti itu. Harta saya ini saya dapatkan, saya raih dengan kelihayan ilmu saya, dengan jerih payah dan peluh keringat saya. Sampai hati Qarun mengusir utusan Nabi Musa. Dengan sombong dan angkuhnya menolak perintah Allah. Akibat menolak perintah Allah, Allah hinakan Qarun. Mulai dari dunia ini langsung kontan cash, kata Allah. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dengan lantangan Qarun, keangkuhan, kesombongan Qarun menolak perintah Allah, kata Allah, maka kami tenggelamkan Qarun. Berikut harta-hartanya ke dalam perut bumi. Habislah Qarun, masuk ke dalam perut bumi. Bukan hanya Qarun, semua hartanya tanpa tersisa. Tidak ada yang tidak kenal dengan harta Qarun sampai saat ini. Orang yang paling kaya di zaman Nabi Musa, tapi orang yang paling hina. Mulai dari dunia ini, apalagi kelak nanti di akhirat. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak satu pun sekian banyak ajudan yang bisa membantu Qarun. Tidak sedikit pun dari hartanya yang begitu banyak bisa membantu menolong Qarun di saat itu. Akhirnya Qarun tenggelam ke dalam perut bumi, dihinakan oleh Allah karena berani membantah perintah Allah, menolak perintah Allah. Na'udzubillah zalik, summa na'udzubillah zalik, menunjukkan kemuliaan dan kehormatan itu tidak terletak dalam harta, kekayaan, pangkat, kedudukan dan jabatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta yang berkah. Harta yang berkah tentunya harta yang bisa kita gunakan kepada apa yang diridhoi Allah, bukan kepada hal-hal yang sia-sia, sifatnya berpoya-poya, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin wa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semua diberkahi Allah. Kemudian penutup khutbah kita ini, banyak juga orang yang salah kafrah dalam anggapan-anggapan mereka, perkiraan mereka yang meleset, bahkan yang nyeleneh, bahkan yang betul-betul ya bertentangan dengan ketetapan Allah. Bila mana seorang berhasil menduduki suatu jabatan, baik itu di instansi pemerintah, di PT, bila mana seorang berhasil dalam karirnya, bisnisnya, kendati pun dia jauh daripada Allah, lupa dari perintah-perintah Allah, berani menabrak larang-larang Allah, tidak takut sama Allah, tidak takut maksiat dan dosa, dia menganggap itu merupakan kehormatan, kemuliaan dari Allah. Allah memuliakan dia, Allah memberikan suatu kehormatan kepada dia, padahal dia jauh daripada Allah, berani pada dosa dan maksiat. Ini banyak anggapan orang. Sebagaimana Allah berikan kita gambaran dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu iza ma batalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Kadang manusia, kadang banyak orang, kalau Allah memberikan dia dunia,
kekayaan yang melimpah ruah, apa yang dia minta terkabul. Kenapa dia jauh daripada Allah? Dia tak takut dosa, tak takut maksiat. Tapi dia semakin maju dunianya, semakin maju bisnisnya, semakin maju usahanya, semakin banyak cabang dari bisnisnya, cabang usahanya di mana-mana, banyak anak buahnya. Dia sudah memiliki rumah mewah, mobil mewah yang serba wah semuanya. Tapi dia jauh daripada Allah, berani berbuat dosa maksiat, tidak takut kepada Allah. Dia menganggap ini adalah kehormatan daripada Allah. Dia kata, Rabbi akraman, Allah sedang memuliakanku, Allah sedang memberikan kehormatan, kemuliaan kepadaku. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang menganggap, tapi anggapan yang salah, perkiraan yang meleset, yang salah. Wa amma idza mabatalahu, tidak sedikit orang kalau Allah uji dia. Tadi diuji dengan kekayaan, diuji dengan harta, kemewahan, kenikmatan, dia lupa kepada Allah, tak takut dosa. Ini diuji dengan kemiskinan. Idza mabatalahu faqadaru alaihi rizqah, diuji dengan kesusahan dalam dunia ini, kemiskinan, kemelaratan, serba susah. Jangankan untuk berpoya-poya cari makan aja susah, hidupnya pas-pasan. Jangankan untuk rumah kontrakan, dia hanya bisa tinggal di ruli. Jangankan rumah sendiri, rumah kontrakan pun tidak, dia tinggal di rumah yaitu ruli contohnya. Susah hidupnya, pendapatannya pas-pasan, betul-betul melarat. Dia kata, fayaqulu rabbi ahanan, dia menganggap itu kehinaan daripada Allah. Allah menghinakan dia. Dalam anggapan dia seolah-olah Allah itu tidak adil. Kenapa orang yang tidak sholat, bermaksiat, tiap hari dosa-dosa, maksiat-maksiat, tidak sholat segala macam, tapi hidupnya mewah, kaya raya, senang di dunia ini. Itu anggapan dia, seolah-olah dia dihinakan Allah karena kesulitannya dalam hidup di dunia ini, karena ekonominya yang betul-betul memprihatinkan. Yaqulu ahanan, dia kata Allah menghinakan saya. Setelah ayat ini Allah langsung bantah, sanggah. Kata Allah, kalla, kalla, kata Allah, tidak, bukan seperti itu, kata Allah. Kemuliaan tidak terletak dalam harta, kehinaan tidak terletak dalam kemiskinan, kemelaratan, kata Allah. Kalla. Jadi kemuliaan itu tadi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Disitulah kemuliaan itu. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada dosa dan maksiat, orang paling terdepan dalam perintah-perintah Allah, orang paling takut dengan yang namanya dosa dan maksiat. Walaupun profesinya hanya adalah keliling servis, tukang sapu jalan, hina di mata orang, hanya pemulung dan lain-lain. Inilah yang banyak anggap orang salah anggap, salah duga, salah perkiraan. Langsung diluruskan oleh Allah. Bukan kehinaan daripada Allah. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, walaupun hidupnya melarat, susah, pas-pasan apa adanya, mulia di sisi Allah. Semoga khutbah yang singkat dan sangat sederhana dapat kembali memotivasi kita merubah, yaitu anggapan-anggapan kita yang salah. Kemuliaan itu tentunya siapa yang paling terdepan di hadapan kita, di antara kita, tentang perintah-perintah Allah. Siapa yang paling takut kepada dosa yang namanya maksiat kepada Allah. Inna Allah qad shalla ala nabiyyi qadima wa bada bi nafsihi ta'lima wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك يا الله أعداء الدين وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واجعلنا هداة المهتدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا هداة المهتدين اللهم أصلح لنا ديننا هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح أئمتنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة رب غفور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.